Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Leo yang terus saja memikirkan Siska. Dan di saat itu pun si Laisya pun menunggu di pintu kamarnya Leo dan memanggil Leo. Leo yang semakin sakit jika memikirkan Siska. Di adegan lain di mana Siska dan Tiara pun akan pulang, Siska mengatakan terima kasih sudah menemani Leora. Tak lama Bu Monik pun datang dengan lesu. Dan di situ Siska pun menyambut Bu Monik. Tak lama si Tiara pun bertanya kepada Siska, ada apa dengan Tante Monik? Terlihat ada yang berbeda. Siska mengatakan, Mama nggak apa-apa, ucap Siska. Dan di situ Siska pun mengatakan dan akan mengantar Tiara untuk pulang. Di luar si Joni sudah menunggu. Dan si Tiara pun sempat menolak ajakan si Joni untuk mengantar pulang. Tetapi Siska pun malah menyuruh si Tiara untuk pulang bersama si Joni. Kenapa kamu jadi dukung kakak kamu? Ucap Tiara. Karena aku gak setuju kalau kamu pulang naik taksi sendirian, ini sudah larut malam. Akhirnya si Tiara pun pulang bersama si Joni. Di situ Siska pun bertanya-tanya kenapa bisa-bisanya si Joni mengantar si Tiara sampai ke pintu. Di situ si Tiara pun pamit dan memeluk Siska. Dan tak lama akhirnya si Leora pun menghampiri Siska dan bertanya, kenapa Tante Tiara udah pulang? Siska mengatakan kepada Leora, nanti Tante kapan-kapan dia kesini lagi, ucap Siska. Di adegan dimana si Lasya yang masih saja memanggil nama Leo, di mana Leo yang masih mengurung diri di kamar. Si Lasya pun merasa khawatir kepada Leo karena Leo tidak mendengarkan panggilannya dan tidak membukakan pintu si Lasya. Tak lama si Rizky pun datang menghampiri si Lasya dan bertanya ada apa. Si Lasya pun mengatakan kalau Leo tidak keluar dan tidak terdengar sama sekali. Mbak takut terjadi sesuatu kepada Leo. Di situ si Rizky mengatakan ada apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Mbak dan kenapa Mbak sampai seperti ini membela lelaki seperti itu, ucap si Rizky. Dan di situ si Lasya pun mengatakan kalau dia tulus ingin membantu Leo. Si Rizky yang mengajak si Lasya untuk pulang kampung, akan tetapi si Lasya pun menolak si Rizky untuk pulang kampung. Kalau kamu mau pulang, kamu pulang aja sendiri. Mbak sudah betah di sini, ucap si Lasya. Di adegan dimana si Joni
yang akhirnya sampai mengantar si Tiara. Di situ si Joni mengatakan, kapan-kapan gue boleh main ke sini. Dan di situ si Tiara mengatakan, kamu bilang dulu sama Chris karena rumah ini adalah pemberian Chris. Dan si Joni pun mengatakan, apakah Siska memberitahu tentang Leo yang masih hidup? Si Tiara pun terkejut karena mendengar apa yang dikatakan si Joni. Si Joni sempat mengajak si Tiara untuk lebih serius untuk membicarakan tentang si Leo. Dan akan tetapi di situ si Tiara pun menolak si Joni untuk masuk ke dalam rumah karena ini sudah larut malam, ucap si Tiara. Gue setuju sama lo kalau sepemikiran kalau Leo masih hidup, ucapnya si Tiara kepada si Joni. Si Joni pun mengatakan dalam hatinya, jauh-jauh gue kesini, di sini gue dicuekin, ucapnya si Joni. Dan akhirnya si Joni pun pergi pulang kembali. Di saat si Tiara akan masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja si tante-tante rempong membicarakan dan menjelek-jelekan si Tiara. Si Tiara pun jutek dan judes saja, tidak menanggapi apa yang dibicarakan oleh dua orang tante itu. Silasya yang masih saja di depan kamarnya Leo dan masih memanggil-manggil nama Leo. Si Leo pun masih cuek. Tak lama si Rizky datang lagi dan menawarkan untuk mendobrak pintu kamar Leo. Di situ tiba-tiba saja Leo pun keluar dan mengatakan, gue udah bangun dari jam 5 pagi dan sekarang gue lagi olahraga. Gue pengen buktiin dan cepet pengen sembuh dan ingin mencari kebenaran yang sebenarnya di masa lalu gue, ucap Leo. Di situ Leo bertanya kepada Silasya, bagaimana lu jadikan untuk jual tanah yang di kampung? Silasya mengatakan kalau jadi dan benar. Dan di situ si Rizky pun, kenapa Mbak tidak memberitahu aku, ucapnya. Dan di situ si Rizky pun terlihat semakin kesal kepada Leo. Di adegan dimana Bu Marissa pun mendengarkan apa yang dibicarakan Leo dan juga Silasya. Ini ada kesempatan untuk dijadikan dan dimanfaatkan. Tak lama akhirnya Bu Marissa pun menghampiri Leo dan mengajak untuk sarapan. Di situ si Tante Marissa pun bertanya kepada Silasya, apakah benar kamu mau jual tanah? Dan si Leo mengatakan, semoga saja yayasan kita cepat kembali. Dan di situ si Bu Marissa pun semoga saja, dan akhirnya Bu Marissa pun mengajak Leo untuk sarapan pagi. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan ada kemungkinan untuk episode besok malam Leo akan segera kembali ke pelukan Siska. Dan sekian untuk ulasan episode malam ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.